Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا أيها الحاضرون اعلموا أرشدكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من البدع والضلالات ومن النار. أيها المؤمنون عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تبارك وتعالى فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang sama-sama mengharapkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin, yang maha pengasih kepada kita semua, maha penyayang kepada kita semua. Allah pemilik dan penguasa hari pembalasan, maka hanya kepadanya lah kita beribadah, dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'u tabi'in, wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhal muslimuna ibadallah, khatib berwasiat untuk diri pribadi, juga untuk jamaah sekalian yang hadir di masjid ini, untuk senantiasa meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah dengan seluruh asmaul husna dan juga sifat-sifatnya yang maha tinggi, semoga dengan wasilah ketakwaan yang kita tingkatkan setiap harinya, Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan segala macam permasalahan yang sedang kita hadapi. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari segala permasalahan yang dihadapinya. Ayuhal mu'minuna ibadallah, satu hal yang harus selalu kita sadari dalam hidup dan kehidupan kita ini, bahwa sesungguhnya hidup kita dari awal sampai akhirnya nanti merupakan ajang perlombaan. Kita semua yang hidup di alam dunia adalah orang-orang yang sedang berlomba dalam kebaikan, berlomba di dalam mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal untuk kita menghadapi kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastabiqul khairat." Berlombalah kalian di dalam kebaikan. Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataqallah ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah dari apa-apa yang Allah anugerahkan untuk kalian kebahagiaan kehidupan akhirat.
Dan sisanya para jamaah yang dirahmati Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Kemudian jangan engkau lupakan jatahmu, jangan engkau lupakan nasibmu di dunia ini. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika prinsip dasar ini ada pada jiwa dan raga kita, ketika kesadaran ini ada pada jiwa dan raga kita, bahwa sesungguhnya hidup kita di alam dunia adalah sedang melakukan perlombaan, maka para jamaah yang dirahmati Allah, seorang muslim, seorang mukmin akan terbimbing dengan itu, untuk dia pandai-pandai menjaga waktunya, untuk dia maksimal di dalam menjaga usianya di atas kebaikan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya. Seorang mukmin dengan itu dia sadar bahwasannya para jamaah yang dirahmati Allah, usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah modal dasar yang harus selalu dikelola dengan sebaik-baiknya, sehingga menguntungkan untuk jiwa dan raganya di kehidupan dunia, bahkan juga menguntungkan untuk dirinya ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di kehidupan akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat ini kita berada di waktu-waktu yang istimewa. Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya menetapkan dari 12 bulan itu ada musim-musim kebaikan, di mana di musim-musim kebaikan ini para jamaah yang dirahmati Allah, masing-masing kita harus berpacu lebih semangat lagi untuk mendapatkan pundi-pundi pahala yang sebesar-besarnya di sisi Allah. Kita sekarang berada di bulan Dzulqa'dah, 2 bulan ke depan, yakni bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Ketiga-tiganya para jamaah adalah bulan-bulan haram, bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan, di mana para jamaah yang dirahmati Allah, siapa yang mengisinya dengan sebaik-baik amal, maka berarti dia akan mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya di sisi Allah, pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu-waktu semacam ini selayaknya untuk kita isi, kita makmurkan dengan amal-amalan terbaik. Oleh karenanya para jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada satupun waktu-waktu istimewa melainkan Allah dan Rasulnya mengajari kita, membimbing kita semua bagaimana cara memakmurkan waktu-waktu istimewa tersebut. Di bulan Dzulhijjah para jamaah yang dirahmati Allah, yang insyaallah taala sekitar setengah bulan ke depan kita akan memasukinya, Nabi SAW membimbing kita bagaimana mengisinya dengan sebaik-baik amal. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashr. Tidak ada hari-hari yang amalan soleh di dalamnya lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala melebihi hari-hari ini. Yang dimaksud oleh Nabi SAW yakni ayyam al-ashr, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Maka secara umum setiap amal-amal saleh yang wajib ataupun yang sunnah disunnahkan untuk kita makmurkan di 10 pertama Dzulhijjah. Dan para ulama memberikan prioritas amal-amalan yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Di antaranya adalah melaksanakan ibadah haji dan umrah, memperbanyak puasa sunnah. Kata sebagian istri Nabi SAW, puasa 9 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah, terutama di hari Arafah tanggal 9-nya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, di hari-hari itu pula kita dianjurkan untuk memperbanyak zikrullah, terutama untuk memperbanyak takbir, mengucapkan kalimat takbiran dari semenjak hari Arafah sampai terbenamnya matahari akhir daripada hari tasyrik. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, amal yang juga tidak boleh kita lewatkan adalah mengalirkan darah binatang ternak, yakni beribadah kurban.
di tanggal 10 sampai akhir daripada hari tasyrik. Inilah bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara kita memakmurkan 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wadh-dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ayyuhal mu'minuna ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan magfirah dari Allah. Satu hal yang diingatkan Allah terkait dengan bulan-bulan yang diharamkan, Allah tegaskan di surat At-Taubah. Setelah Allah menjelaskan bahwa dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah haramkan, maka Allah nyatakan fala tadhlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan haram tersebut. Para ulama menjelaskan kezaliman dikerjakan dimanapun, kezaliman dikerjakan di waktu kapanpun, sesungguhnya dia adalah dosa yang tentu urusannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah menetapkan bahwa kezaliman akan semakin lebih besar urusannya di sisi Allah ketika dikerjakan di waktu-waktu yang Allah sucikan. Sebagaimana para jamaah yang dirahmati Allah, orang yang maksiat di tanah biasa tentu berbeda urusannya di sisi Allah dengan orang yang bermaksiat di tanah haram. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jaga, selamatkan, lindungi jiwa dan raga kita dari segala bentuk kezaliman, terutama kezaliman terbesar, yakni melakukan kekufuran dan kesyirikan. Kezaliman kepada sesama hamba Allah dengan mengganggu hartanya, mengganggu kehormatannya, mengganggu keluarganya, dan juga kezaliman terhadap diri sendiri, yakni ketika seseorang menjerumuskan dirinya ke dalam dosa dan maksiat. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga yang sedikit ini menjadi peringatan dan pengingat bagi kita semua, supaya kita selalu mawas diri dalam kehidupan ini. Jadikanlah kehidupan ini sebagai ajang perlombaan, supaya tidak ada celah bagi kita untuk bermalas-malasan di dalam mengumpulkan bekal terbaik menuju Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah orang-orang saleh terdahulu, para jamaah yang dirahmati Allah, mereka semakin tua semakin menjadi-jadi semangatnya di dalam menuntut ilmu agama, di dalam mengamalkan ilmu agama. Dikisahkan para jamaah yang dirahmati Allah, seorang ulama besar, Abul Wafa bin Aqil Al-Hambali rahimahullahu taala, ashabul funun, ya, seorang ulama besar yang punya karya kitab yang sangat besar sekali. Berpuluh-puluh jilid beliau menulis kitab semasa hidupnya, bahkan sebagian mengatakan beratus-ratus jilid. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, dikisahkan tentang beliau bahwa beliau itu di usianya yang 80 tahun, yang ke-80 tahun, ternyata semangatnya di dalam menuntut ilmu dan di dalam mengamalkan ilmu lebih besar ketimbang semangat beliau ketika usianya 20 tahun. Ini tentu menjadi teladan bagi kita semua, para jamaah yang dirahmati Allah. Bagaimana kita selalu berusaha meningkatkan keistiqomahan kita di dalam hidup ini. Karena dengan keistiqomahanlah kita memiliki kunci yang terbaik
untuk kita bisa wafat dalam kondisi husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, ini yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua keistiqomahan di dalam beribadah kepadanya, kekuatan ya, dan juga tenaga, jiwa dan raga yang maksimal untuk kita melaksanakan yang terbaik dari amal-amal saleh, dari ibadah di musim-musim kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallait 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء وعن بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء وعن بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء وعن بلاد المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.